Doa mengubah segala sesuatu. Halo, selamat pagi orang muda Katolik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dengan tema pada hari ini yang akan dibawakan oleh Frater Pedro. Nah, temanya apa sih Frater Pedro pada hari ini? Belajar mendengarkan suara Nabi di era pandemi COVID-19. Wah, belajar mendengarkan suara Nabi di era pandemi COVID-19. Nah, ini sangat teologis banget ya. Ini temanya sangat menarik dan ini luar biasa sekali untuk saya. Nah, teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Nah, dengan tema yang akan dibawa oleh Frater Pedro, kita akan mendahului atau kita akan mengawali seluruh rangkaian katekesi kita pada hari ini dengan doa pembuka, kemudian dengan lagu pembuka. Marilah kita mengawali seluruhnya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk cinta-Mu dan kasih-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami berbagi pengalaman, kami bersharing bersama dengan orang muda Katolik. Semoga sharing pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan boleh memberikan insight kepada orang muda Katolik dan juga kepada kami semua untuk hidup dan panggilan kami di depannya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik, para muda Katolik dimanapun Anda berada. Nah, sudah saya katakan tadi ya, tema kita pada hari ini itu sangat menarik sekali yang dibawakan oleh Frater Pedro, yaitu belajar mendengarkan suara Nabi di era pandemi COVID-19. Nah, tema pada hari ini juga kita akan melihat juga dengan Injil yang juga akan menghantar kita pada tema yang juga akan diberikan oleh Frater Pedro pada hari ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yusuf, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Nah, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan Injil Markus pada hari ini yang akan mengantar kita pada tema kita pada hari ini, yaitu mendengarkan suara Nabi di era pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita langsung saja mendengarkan refleksi-refleksi yang akan dibagikan oleh Frater Pedro. Silakan Frater Pedro. Terima kasih Frater Yunus. Saya mengambil bacaan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 ini cukup menarik sekali bagi saya, seorang nabi. Kita tahu bahwa nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Nabi itu ada bagi kita, hidup di antara kita tentu bukan demi kepentingan diri, melainkan demi orang lain. Ya. Nabi merupakan penyambung lidah Allah. Artinya tadi bahwa seorang nabi itu hadir bersama-sama dengan kita itu atas dasar perintah atau sabda Allah, membawa pesan untuk menegur, ya, untuk meluruskan jalan hidup yang bengkok menjadi lurus. Nah, senada dengan konteks apa itu nabi. Kita melihat Yesus juga ya dalam teks Injil Markus itu, Yesus juga dalam tugas perutusannya dia juga mendapat namanya penolakan. Memang sisi lain dari seorang nabi pasti di samping dia juga dielu-elukan, dia diterima dengan baik, tapi di sisi yang lain nabi juga mendapat penolakan. Dapat penolakan dari masyarakat di tempat asalnya sendiri. Misalkan kita melihat tadi dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 itu Yesus mengalami penolakan bahkan di tempat asalnya sendiri dia. Ya, di tempat asalnya sendiri. Yesus sudah membuat banyak mujizat. Ajaran-ajarannya itu membuat orang takjub, orang menjadi kagum. Tapi kembali lagi orang melihat background Yesus. Mereka melihat, dia ini kan anaknya si Yosef, tukang kayu. Jadi apa ya, yang takjub, kekaguman mereka, mereka menjadi apa ya, menjadi kaget dengan transformasi diri Yesus yang berubah dari anak tukang kayu. Kemudian Yesus kembali lagi ke Nazaret dan mereka melihat Yesus menyembuhkan orang, dia eksorsis, dia menyembuhkan orang, kemudian mengusir setan. Ajaran-ajarannya itu membuat kagum. Itu orang belum siap ya, orang Nazaret itu menolak untuk percaya. Ya, makanya Santo Markus mendeskripsikan dengan baik di sana ketika Yesus kembali ke Nazaret dan mengajar di sinagoga, dia sebagai seorang rabi, sebagian orang kagum dengan pengajarannya, namun tidak sedikit yang menolak kehadirannya. Tapi bukan berarti bahwa sepenuhnya orang itu menolak Yesus. Tapi ada juga yang menerima, namun tidak sedikit juga yang menolak. Nah, begitu. Ada alasan penolakan yang masuk akal seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa Yesus itu kan tukang kayu. Nah, itu mungkin konsep orang pada masa Yesus seperti itu. Ya, coba kita bisa membayangkannya
Kalau ada orang, misalkan tidak usah yang jauh-jauh, saya ambil contoh saya sendiri lah. Kalau seandainya saya ketika menjadi frater sekarang ya, ketika kalau saya pulang ke tempat asal saya bertemu dengan orang tua, bahkan kalau saya bertemu dengan teman-teman saya, ketika kalau saya berbicara yang baik-baik, kemudian Pedro yang dulu yang memang ada sisi yang suka nakal-nakalnya sedikit, kemudian ketika sudah menjadi frater top begitu ya, hidup pulang kembali ke tempat asalnya untuk libur, kemudian kan nanti orang akan berpikir, orang akan memperlakukan saya bukan karena saya sebagai seorang frater, mereka pasti akan berpikirannya, dia ini kan dulunya begini. Jadi orang selalu menilai kita bukan dari situasi atau apa ya, keberadaan kita yang sekarang, tetapi orang lebih melihat background kita. Ada dulu kan nakal, kalau sekarang dia menjadi anak yang baik seperti sekarang karena dia sebagai calon imam, seorang frater top lagi ya, kalau dia berbuat baik macam begini, pasti orang mungkin sebagian menerima pengajaran kita kalau kita berkatekesi, kalau kita berbicara kepada orang-orang takjub dengan kita. Tapi di sisi lain masih orang bilang, dia ini kan dulu kan anaknya si ini, dulu tinggal rumahnya kan di dekat jembatan di situ, seperti itu. Jadi saya bisa mencoba untuk membandingkan dengan hidup. Bahkan kalau para sahabat orang Katolik membandingkan dengan hidup kita masing-masing ya, kita membandingkan kalau mungkin ada kita yang bisa mengusir setan begitu, kita punya public speaking kita tuh bagus ya. Kalau dulu waktu SD, SMP atau SMA dulu kan kita tidak pandai berbicara depan umum, kan kita gugup ya, mudah gemetar begitu. Tapi setelah kalau kita sudah sukses dan kita pulang, kita berbicara yang kagum-kagum, kita berbicara yang sangat baik seperti itu kan, pasti orang ada juga yang kagum, tapi yakin bahwa ada orang yang merasa dia dulunya tidak seperti ini kok dulu, tapi sekarang sudah seperti ini. Nah, itulah situasi konteks yang mendeskripsikan situasi Yesus ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang nabi yang diurapi ya oleh Allah sendiri tentunya. Nah, penolakan ini tidak hanya melalui ajarannya. Jadi yang mereka tolak itu bukan soal ajaran Yesus juga, tetapi soal kehadiran, soal keberadaan Yesus itu. Makanya Yesus itu mengatakan begini, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di mana kaum keluarganya dan di rumahnya. Seperti itu. Nah, pertanyaan nih untuk kita ya, para sahabat orang Katolik, apakah sabda Yesus ini merupakan ungkapan keputusasaannya terhadap orang-orang Nazaret yang menolak dia, sehingga dia mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di mana kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita sendiri ya. Tentu kita hidup di zaman modern yang mengalami orang mengatakan mengalami revolusi 4.0 itu, dengan berbagai macam perkembangan yang meluas. Penggunaan internet itu sudah semakin merebak, sudah semakin menjadi-jadi, karena ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga ada kebijakan pemerintah soal PPKM itu ya. Kemudian kan yang saya dengar itu katanya diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Nah, ini membuat orang mau tidak mau ya stay at home, harus apa-apa harus dari rumah, pekerja, belajar, kebutuhan untuk bertemu orang itu pasti via online seperti itu. Nah, dengan merebaknya pemakaian internet, juga ada juga kecerdasan buatan seperti sekarang itu. Banyak orang mengalami tantangan dan terobosan yang seperti ini. Nah, maka di sini teknologi digital itu ikut menentukan kegiatan orang. Bahkan cara kita berbelanja sekarang kan, kalau dulu kan kita ke pasar untuk beli ini, beli itu, pasti kita offline dong, kita ke sana. Nah, sekarang itu tinggal kita duduk manis di rumah, kita tinggal pesan GoFood atau apalah ojek online yang mengantarkan makanan atau minuman yang mau kita beli begitu. Nah itu, jadi mulai dari belanja, berkomunikasi, soal kebutuhan komunikasi dan belajar, dan saya pikir masih banyak juga. Nah, orang mendapat kemudahan dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Namun sering dunia maya bukan lagi menjadi tempat sharing hal-hal yang positif, melainkan sebagai arena ya. Sebagai arena orang melancarkan ujaran kebencian kepada mereka yang berbeda budaya,
berbeda suku maupun agama yang paling sensitif ya di negeri kita. Salah satu dampak negatif saya pikir dari disrupsi digital ini membuat keharmonisan sesama manusia menjadi terancam ya karena hilangnya alarming intuition. Wah, apa itu alarming intuition? Saya kasih contoh yang juga saya dapat dari dosen saya ya di kampus. Contoh supaya saya akan memberikan contoh saja, nanti para sahabat orang muda bisa menangkap maksud dari alarming intuition itu apa. Kalau kita berjalan-jalan di jalan raya gitu ya, kita berjalan di pinggir jalan, atau kita pergi ke hutan begitu, pasti kita akan mengatakan, atau kalau kita juga berjalan di hutan pada malam hari, pasti kita akan mengatakan, awas, mungkin ada ular, hati-hati, ada ular. Nah, kita takut akan sesuatu yang memang belum kenyataan, belum kejadian, tetapi kita sudah ada kewaspadaan dengan awas, hati-hati, nanti ada ular. Atau di pinggir jalan, awas, kita harus jalan lebih di pinggir lagi, takut keserempet mobil atau motor, seperti itu ya. Jadi alarming intuition itu seperti itu. Jadi kalau mau dikaitkan dalam sosial media atau dalam sosial media, orang itu sudah tidak punya yang namanya alarming intuition. Ketika mengata-ngatai orang atau memberikan ujaran kebencian seperti tadi itu juga, itu hilangnya alarming intuitionnya kurang terlatih orang-orang seperti itu. Akhirnya di sosial media itu orang lebih garang, orang lebih berani melancarkan, berani mengata-ngatai orang, padahal dalam dunia nyata dia itu biasa-biasa aja pendiam, tapi ketika di dunia maya itu dia macam cerewet sekali gitu ya. Padahal kalau seandainya bisa mau dilacak sih, kita bisa dapat orang ini, bisa dilacak seperti itu. Itu salah satu ya dari sekian banyak dampak disrupsi digital. Nah, itu yang seringkali menjadi problem, yaitu menjadi tantangan kita hidup di dunia yang serba digital seperti ini. Salah satu dampak negatif itu tadi yang membuat keharmonisan sesama manusia menjadi terancam. Seperti kita sebagai orang Katolik itu dituntut ya menjadi seorang nabi. Apa tugas kita sebagai orang Katolik? Kita seperti tadi, seperti Yesus, kita dituntut untuk menjadi nabi. Ya, jadi nabi itu tidak berhenti pada Yesus saja, tapi bagi kita setiap umat beriman Kristiani itu mengemban tugas ya menjadi seorang nabi. Orang Katolik kita dituntut menjadi nabi yang tidak bosan-bosannya berkobar-kobar menyuarakan cinta kasih. Namun seringkali menjadi kendala Frater Yunus kalau macam menjadi nabi itu agak sulit ya Frater Yunus. Tentu ya kalau kita mau melihat Frater yang menjadi seorang nabi juga tentu hidupnya tidak positif terus, jadi tidak berjalan mulus, tentu dia punya kesalahan. Dan seringkali kalau para sahabat orang muda Katolik mungkin pernah mengalami ya, ketika ada orang yang menegur kita, jangan begini, tidak boleh mengejek teman seperti ini, ya mengejek kita, pasti feedbacknya itu kurang baik ke kita. Seperti bilang, kalah, kamu juga pernah pernah ganggu orang dulu, seperti itu. Jadi orang tidak melihat teguran itu isi apa yang mau ditegur, tetapi orang lebih melihat pribadi orang yang pernah melakukan hal yang serupa. Jadi ini yang memang harus dibangun, bahwa sebagai orang muda Katolik kita harus bisa melihat jauh lebih dalam ya. Kalau macam kita ditegur, tentu jangan melihat orang lain itu seperti apa background dia, tapi yang menjadi penting adalah isi teguran itu. Kalau isi teguran itu baik untuk saya demi kebaikan saya ke depan, ya why not? Kita pasti harus melakukan itu demi kebaikan kita bersama. Nah itu ya, saya pikir menjadi tantangan menjadi seorang nabi di era pandemi COVID-19 seperti ini. Oke. Baik, sahabat, Frater, saya menambahkan lagi sih ya. Mengambil sikap itu bukan berarti kita harus tegas ya. Kita harus tegas memihak mana. Jangan mengambil jarak amannya sendiri dengan bersikap netral terhadap persoalan hidup seperti itu. Apakah, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita berpihak pada pembenci orang lain atau menjadi penengah bagi pembenci dan yang dibenci supaya mereka menjadi bersaudara. Nah, artinya begini, ketika ada dua orang yang sedang berselisih seperti itu, nah kita kan muncul tuh di tengah. Jadi kita bukan berarti kita memihak satu dan kemudian tidak memihak yang lain, atau bahkan kita lebih memilih netral. Artinya
saya tidak memihak yang si A, saya tidak memihak yang si B. Artinya saya mau menjaga jarak aman supaya saya tetap bersahabat dengan A dan B. Jadi tanpa saya terlibat dalam persoalan mereka dua, A dan B yang sedang punya masalah seperti itu. Nah, kita tidak dituntut seperti itu. Nah, apakah kita, makanya di sini pertanyaan bahwa apakah kita berpihak pada pembenci orang lain atau menjadi penengah bagi pembenci dan yang dibenci supaya mereka menjadi bersaudara. Tugas kita adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itulah tugas kenabian kita sebagai umat beriman Kristiani, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika kita bersosial media di sana sebagai tempat untuk mewartakan Tuhan. Nabi zaman sekarang itu adalah setiap orang yang berkehendak baik itu ya, mau mengedepankan, dia mau memperjuangkan common good, ya, bonum commune, mau memperjuangkan kebaikan bersama. Karena apa, Fratelli Yunus? Karena kita fratelli tutti, artinya semua bersaudara. Oke, Dr. Pedro, terima kasih untuk segala refleksinya yang sangat menarik dengan tema pada hari ini. Nah, semoga ini boleh bermanfaat bagi kita semua, khususnya orang muda Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga teruslah berjuang sebagai orang Katolik, sebagai orang muda Katolik untuk segala sesuatu yang baik, yang positif untuk masa depanmu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, untuk katekese kami pada hari ini. Semoga semuanya boleh berkenan di hatimu, dan semoga apa yang kami bicarakan bersama boleh berguna, boleh bermanfaat bagi kehidupan dan panggilan kami masing-masing. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.